Kita sudah tersambung dengan gitarisnya Ligro, ada Mas Agam Hamzah. Apa kabar? Selamat malam Mas Agam. Mas Haji, apa kabar? Waduh, kangen sekali saya ini. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Ya, lama ya. Saya beberapa kali hubungin sempat miss komunikasi gitu. Akhirnya kita bisa ngobrol lagi nih di benar itu. Biasalah, aduh ya. Oke, Mas Agam, nih kalau saya lihat kemarin di terakhir Ligro kan kalau nggak salah juga main di Jazz Kota Tua ya. Ini kalau kita bicara Ligro gimana nih Mas? Apakah memang masih terus eksis? Bahkan mungkin ada persiapan rilis album atau bagaimana untuk kabar Ligro Tua? Ya, kita jalan terus ya, yang jelas. Terus kita sudah menyelesaikan album ketiga. Nah, ini yang pengen kita tahu nih karena kita belum banyak tahu ya untuk rilis yang album ketiga ini. Mungkin bisa diceritakan lebih detail ke kita secara konsep nih gimana Mas? Masih sama dengan Dictionary 1, 2 atau gimana tuh Mas? Mungkin lebih ini ya, lebih structure. Wah. Kadang-kadang istilah gitu saya suka gimana gitu kan. Ya tapi emang begitu ya, lebih mencoba lebih kompositorik lah gitu. Ya okay. Gitu ya. Ya sejauh ini sebetulnya prosesnya gimana Mas? Apakah memang udah selesai atau masih dalam tahap proses atau ada rencananya nanti ada berapa track atau gimana tuh Mas? Udah selesai. Oh, udah selesai. Iya. Jadi tinggal mixing. Oke. Nah, ya bisa cerita Mas. Ada berapa track, kemudian komposisinya ini tadi memang sudah disinggung sedikit, tapi mungkin kita boleh tahu apakah memang lebih komprehensif lagi ngeroknya, jazz rocknya atau gimana? Ya konsepnya tetap jazz rock ya. Gitu. Okay. Konsepnya tetap jazz rock kalau mengambil istilah zaman tahun 70-an deh. Iya. Ya, kira-kira mungkin bisa digolongkan ke jenis musik itu Ligro ya. Dan terus kita ini mengembangkan terus varian dari itu ya, dari kombinasi antara jazz dengan rock gitu. Mas, pertama itu. Setiap musisi kan menciptakan sebuah komposisi itu kan beda-beda gitu ya. Maksudnya untuk dapat partitur lagunya, nadanya gitu. Ini kalau dari Ligro sendiri atau Mas Agam Hamzah sendiri gimana untuk komposisi yang album ketiga dari Ligro? Cerita ya. Proses dari Ligro dan konsep yang berkembang ya. Misalnya saya cerita album 1 itu emang semacam bentuk yang struktur ya, tapi juga spontanitasnya banyak, 50-50 lah ya. Halo? Ya, oke, kita dengar. Oke. Terus di album kedua itu lebih banyak hal yang spontan ya. Jadi sekitar yang komposisinya itu 70%, 30%, 70%-nya kebanyakan kita main spontan lah gitu. Gitu. Ada lagu yang mendadak bikin di studio gitu, ada yang kayak gitu. Kalau di album 2 begitu. Oke. Nah, di album 3 ini kita banyak pakai komposisinya Mas Adi. Oh, pakai komposisi Mas Adi Darmawan ya? Darmawan. Okay. Jadi hampir semua yang ada di album itu komposisinya Mas Adi. Ada 2 lagu aja yang kita bikin bareng-bareng. Gitu. Sebetulnya ada berapa lagu Mas? Ada berapa komposisi ya untuk album ketiga? Saya ingat-ingat dulu nih. Blicker 4 komposisinya Mas Adi. Kemudian ada Blues for a Lonely Planet. Oke. Terus ada Mas Adi juga bikin Requiem to the Tragic Hero. Itu berapa tuh? 3 ya? Iya. Kemudian 2 komposisi yang dibikin bareng-bareng tuh Mas, apa yang mana tuh? 1 itu kita bikin jadi semacam kolase dari karya-karya kontemporer abad 20. Judulnya 20th Century Collage. Oke. Nah, gitu ya, dari yang bentuk yang minimalis kita gabung sedikit dengan yang 12 tone ya, gitu.
Terus emang tapi secara apa namanya teknik gitu ya. Iya. Komposisi kita cuplik. Nah ini karyanya Oliver Messiaen. Ada cuplikan-cuplikannya gitu ya Mas ya? Diambil gitu ya. Oke. Ya. Nah seperti itu namanya kolase. Oke. Kolase. Gitu. Terus ditambah lagi dengan ini kita sendiri gitu. Jadi kita mencoba menceritakan dalam satu dalam satu apa istilahnya ya, kalau pemberitaan akhir tahun tuh istilahnya apa? Kaleidoskop ya atau apa? Ya, semacam kaleidoskop. Seperti itu ya. Betul, kaleidoskop abad 20. Oke. Ya. And then we go to the 21st century kan. Oke. Mas, pada waktu proses recordingnya itu gimana Mas? Atau live semuanya atau mungkin ada kejadian atau menarik live pada waktu recording? Semuanya live. Terus ada bintang tamu, kita pakai Ade Darmawan. Ade Irawan ya, yang pemain keyboard yang buta itu ya. Ya. Tunanetra ya. Tinggal di Amerika. Tinggal di Amerika. Oke, betul. Ya, dia bintang tamu kita untuk satu lagu gitu. Nah, pertimbangannya apa itu Mas? Kok akhirnya bisa ada additional musician ya dengan terlibat Ade itu, ceritanya gimana tuh Mas? Ade itu pemain piano yang sangat mungkin sama-sama dari Bandung kali ya. Enggak. Ade Irawan itu orang Jakarta dia sebenarnya. Oke. Tapi keturunan Jawa asli, ibu bapaknya orang Jawa. Ya, gitu. Tapi dia kan lama tinggal di Amerika karena keluarganya diplomat kan. Betul. Gitu, dari kecil di Amerika, dan dia belajar secara natural gitu, luar biasa. Emang dia prodigy ya. Ya, Ade itu prodigy sekali dan sangat jazz sekali gitu. Saya menempatkan Ade dalam kita ya, Ligro menempatkan Ade dalam komposisi itu Bliker 4 itu untuk lebih memberikan sentuhan jazz. Itu proses rekamannya kalau dengan Ade itu juga live atau teknisnya track by track karena dia posisi di Amerika atau gimana? Live juga ya, pas Ade di Indonesia atau gimana Mas? Pas Ade ke Indonesia? Ya, pas Ade di Indonesia. Oke, pas Ade Irawan di Indonesia gitu ya. Jadi hanya satu keterlibatan yang jadi additional musician ya, cuma Ade Irawan ya, satu komposisi di Blicker 4 itu ya. Ya. Terus kita juga menggarap DVD ya, dari konser Tunggal Ligro di Salihara kemarin. Sedang kita edit juga. Nah, itu pakai Ade Irawan, terus ada brass section. Ya, brass section. Ya. Terus ada pemain biola satu. Jadi sebetulnya rencana akan ada dua ya. Artinya yang satu DVD, yang satu CD biasa gitu ya. Album keempat yang biasa gitu ya. Ya. Album ketiga ya. Jadi Dictionary 3. Itu rencananya gimana Mas? Tetap dengan akan juga dirilis oleh Leonardo, Monjun Record atau gimana tuh? Ya, insya Allah bulan Maret ini Leo untuk pasar Amerika, Eropa, dan Jepang. Ya, nah kalau di dalam negeri sih kita sendiri lagi aja deh. Oke. Sendirian aja udah di gerilya gitulah. Jadi kalau untuk yang dengan pasar Amerika, Eropa udah jelas tetap dengan Munjun nanti sekitar bulan Maret. Kalau untuk rilis di Indonesia rencana sudah ada plan Mas, mungkin buat pecinta yang nunggu di Ligro gitu udah tahu gambarannya bahwa Dictionary 3 ini kira-kira kapan gitu kan? Tadinya proses finishing kan udah Mas Dwiki dan Bu Jana sedang besok ke Amerika. Oke. Jadi saya nitip ini Ligro ke mereka, masternya Ligro ke mereka untuk di mixing. Untuk di mixing, untuk mastering. Oke, mixing udah. Oke. Untuk mastering di LA. Oke, jadi rencana mastering di LA ya? Iya. Hendy juga kayaknya berangkat ke sana. Oke. Dia sambil mau ngapain deh. Hendy juga berangkat. Berangkat ya, habis bawa master kan kalau titipin orang nggak gawat juga.
Jadi ternyata Hendy berangkat bareng Mas Bujana sama Mas Dwiki ya? Iya, Mas Dwiki. Tapi yang ada kerjaan Bujana, Dwiki ya. Mereka lagi bikin rekaman dengan Chet Beckerman sama Jimmy Haslip tuh sama, wah pokoknya keren lah. Orang-orang Amerika tuh, dahsyat sekali tuh. Boleh. Oke. Ya, Munjun juga yang Munjun lagi ya. Oke. Kembali ke album Dictionary 3 ini, sebetulnya kalau boleh dibilang memang sudah dijelaskan mayoritas memang dari karya Mas Adi, tetapi secara ekspor dari lebih ke Mas Agamnya nih, untuk gitar tuh apa yang dirasakan? Mungkin memang ada beda atau gimana? Mas Adi pada dasarnya kita semua itu bertiga ya. Kalau bikin komposisi ya yang mesti sangat sesuai dengan konsep kita bertiga ya. Artinya begini, kalau kita bagi frekuensi nih ya, bass, gitar, itu seperti dua orang main piano, yang satu main nada rendah, yang satu main nada tinggi kan. Nah selalu kita berusaha seperti itu, ya gitu ya. Drum juga demikian ya, jadi drum yang ada di sentral di tengah-tengah gitu. Kalau attitude ininya ya sebetulnya interaksinya. Interaksinya. Interaksinya itu kita lebih seperti The Cream ya. Terus Jimi Hendrix Experience, terus Miles Davis. Terus bentuk-bentuk yang lebih free form gitu ya, yang kayak gitu. Kalau di Indonesia yang cukup memberikan banyak influence dalam bentuk free form itu seperti grupnya Indra, Mas Gilang dan Pra itu ya. Ya Kayon, Big ya, cukup memberikan inspirasi itu bentuk free form ya. Mas, ini ada yang nanya, yang mention ke Twitter, mungkin dia pemain gitar. Kalau Mas Agam sendiri, terutama untuk yang komposisi di Dictionary 3 ini, sebetulnya ada tetap memakai efek-efek gitar yang khusus yang dipakai di sebelumnya yang biasa atau mungkin ada distorsi khusus? Nggak ada, cuma ya, mainin efek konvensional aja, delay, yang gitu. Begitu aja. Tapi ada satu lagu lagi yang tadi saya ceritakan, ada satu lagu yang spontan yang kita bikin langsung juga secara spontan. Itu saya memakai gitar Slendro. Oh, mungkin bisa dijelasin Mas, apa itu yang dimaksud dengan gitar Slendro gitu? Gitar Slendro ini didesain oleh Mas Prabu Didharma. Ya, dengan sistem tuning Slendro. Oh, jadi wujudnya tetap gitar, tapi tuningnya ke Slendro gitu ya, atau gimana? Slendro, dan untuk fretnya juga sangat lain sekali. Dia itu gitar mikrotonal. Jadi ya sudah keluar dari konsep diatonik. Ini untuk yang komposisi apa nih Mas, yang pakai gitar Slendro? Yang sangat bebas sekali. Free jazz gitu ya, free form istilahnya ya. Ini untuk yang lagu judul apa nih Mas, yang Mas akan pakai gitar Slendro? Pentagonal Crisis. Pentagonal Crisis ya. Oke. Ya, nanti saya kirim lah satu itu emang itu soundnya itu apa memang beda ya Mas, keluarnya gitar Slendro dengan gitar biasa atau gimana ya Mas, sound gitarnya? Iya, sangat berbeda sekali, sangat nuansanya itu seperti gamelan Jawa yang Slendro ya. Dengan bentuk-bentuk trompet kendang pencak. Oh, bisa mengeluarkan suara seperti itu ya? Bisa mengeluarkan seperti itu. Kira-kira nadanya tuh ya seperti rebab gitu. Ya, jadi kalau kita dengan ukuran do re mi fa sol la si do diatonik gitu, ya otomatis ini ya jadi ini gitarnya pentatonik ya Mas ya? Atau gimana Mas? Pentatonik dalam bentuk yang asli. Oke. Asli. Iya. Jadi bukan pentatonik blues. Iya, paham. Gitu. Jadi ini mungkin salah satu yang unik ya Mas ya, dari komposisi ini di gitar Slendro ini ya. Gitar Slendro ya. Itu gitarnya sendiri didesain oleh Mas Prabu Didharma ya, pemain bassnya Krakatau. Oke. Didesain oleh Mas Prabu Didharma, dituning oleh Mas Dwiki dan dimainkan oleh Mas Agam gitu ya. Enggak dituning sama Mas Dwiki, enggak ada. Oh enggak. Oke. Enggak ada. Oke. Tapi itu wujudnya ya tetap seperti gitar biasa ya, gitar Slendro itu ya Mas ya. Cuma keluarnya beda atau gimana Mas? Enggak lain.
Oh, beda. Bisa dilihat saya itu sudah kita mainkan di Jazz Festival di Bromo. Oh, Jazz Gunung Bromo ya. Oke. Bisa di ini lah di YouTube ya. Di YouTube. Oke. Iya. Ya. Oke, itu mungkin menjadi salah satu komposisi yang menarik ya untuk album Dictionary 3. Mudah-mudahan seperti itu ya, karena ya emang juga masih eksperimen ya. Ya, tapi makanya beberapa orang menganggap bahwa musik Ligro ini musik eksperimental juga ya. Oke. Kalau untuk drumnya masih tetap khas ya, dengan drumnya Mas Sandy tetap khas seperti itu ya? Ya, dengan ini ya settingannya tuh settingannya ada khas itu ya. Ada apa gondang Batak ya. Benar. Sehingga soundnya juga agak cukup unik. Sudah ada kepastian mungkin range-nya kapan akan di launch atau dirilis gitu Mas, Dictionary 3 atau belum ada rencana? Februari Maret ya. Mungkin dipasin pas Java Jazz kali ya. ya. Kemudian jadi ya kita main di Java Jazz. Ya. Jadi sekaligus jualan CD-nya baru gitu kan waktu beli Java Jazz. Gitu. Oke. Kalau bicara lebih ke sebagai seorang gitar ya, sosok Agam Hamzah gitu, mungkin apa memang ekspor itu sudah didapat bahwa jati diri sosok Agam itu memang didapatkan di komposisi Ligro, atau mungkin Mas Agam menyesuaikan dengan proyek-proyek lain? Kalau ada proyek beda ya mungkin akan beda ya konsep bermain gitarnya, itu gimana sebenarnya Mas Agam? Kalau saya ya sekarang di usia segini ya lebih banyak memainkan yang emang sesuai aja dengan karakter saya gitu. Oke. Apapun kegiatan musik saya sekarang ini semuanya begitu, yang sesuai dengan karakter saya. Jadi ya nggak menyesuaikan, udah nggak ada lagi tuh istilah itu kayaknya. Ya kita saling menyesuaikan aja. Oke. Kalau saya main sama Mas Dwiki ya saling menyesuaikan. Kalau saya main sama Mas Hidang Rasidi ya lain lagi, tapi kita saling berinteraksi gitu kan. Tentunya begitu. Karena kita juga tahu masing-masing. Kalau misalnya saya main dengan dengan Mas Hidang misalnya gitu ya, itu ya kita bisa main karena kita sudah memahami karakter kita masing-masing gitu. Gak mungkin misalnya Hidang main dengan siapa gitu kan, agak susah ya. Sama gitarisnya Ungu gitu kan, susah itu. Iya. Sudah pasti tidak akan ada kesesuaian. Gitu ya. Kira-kira gambarannya begitu ya. Ya. Apalagi saya di Ligro ya, yang dimana saya sendiri emang dengan teman-teman itu emang dalam satu sinergi yang sama gitu loh. Gitu. Mas Agam, ini aktivitasnya selain masih concern dengan Ligro ini, mungkin masih ngajar atau mungkin ada proyek lain yang sekarang lagi dikerjakan atau gimana tuh Mas? Saya masih ngajar aja. Ya proyek-proyek saya paling yang saya sendiri ada band gitu ya. Oke. Nah, tapi belum ada inilah buat kerekaman. Walaupun banyak lagu sendiri kita mainkan gitu ya. Ya, belum ada rencana bikin solo album sendiri untuk didokumentasikan tentang agama sendiri. Kalau rencana sih secara pasti gitu ya, belum. Oke. Saya masih mau konsentrasi dulu ke Ligro ya. Oke. Nah, kalau mungkin jadwal promosi sudah ada gambaran mungkin Mas, juga sekaligus untuk selain kemarin terakhir mungkin juga di Salihara mau bikin DVD, terus kemarin tampil di Jazz Kota Tua, mungkin selain mungkin ada di Java Jazz, mungkin ada rencana lain lagi tentang Ligro atau mungkin ada proyek lain lagi? Mudah-mudahan sih rencana yang buat sekalian soft launching ya. Ya, oke. Ya sambil jualan CD pertama atau pagi-pagi ya. Ya di bulan Maret itulah. Oke. Ya. Baik, Mas Agam Hamzah, thank you banget sudah mau ngobrol bareng kita. Moga-moga masteringnya sukses untuk album Dictionary 3 di New York bareng Leonardo dan cepat rilis ya Mas ya. Oke. Demikian Agam Hamzah di Jazz on Trijaya.